Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penyusunan skala psikologi yang diampu oleh saya, Zun Azizul Hakim. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang RPS, kemudian tentang kontrak perkuliahan, dan yang ketiga saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian relevansi atau berapa penting sih sebenarnya kita belajar penyusunan skala psikologi. Dan tentu saja kita harus bisa membedakan apa itu skala, apa itu angket, dan apa itu tes psikologi, karena biasanya ketiganya itu dipahami secara mirip. Pertama, apa itu RPS? Rencana Perkuliahan 1 Semester ya. Ini adalah dokumen resmi yang menjadi panduan perkuliahan selama 1 semester. Dan wujudnya seperti apa? Bagi yang menjadi peserta kelas saya, sudah saya sampaikan di grup WhatsApp kelas yang sudah kita bentuk. Jadi kalian bisa langsung melihatnya dan mempelajarinya seperti apa. Yang jelas di dalamnya itu ada rincian apa saja aktivitas yang akan kita lakukan setiap pertemuan selama 16 kali pertemuan dalam 1 semester ke depan di mata kuliah ini. Nah, kemudian berkaitan dengan penilaian di mata kuliah ini, itu saya membuat komponen-komponen penilaiannya sangat sederhana, yaitu 4 saja. Ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian tugas, dan presensi. Tugas ini nanti di dalamnya termasuk kuis yang akan diberikan di beberapa pertemuan yang memang evaluasinya itu dilakukan dengan memberikan kuis. Kemudian ada presensi 10%. Nah, presensi ini 10% ini adalah diskon. Biasanya saya memberikan 10% itu secara gratis, baik masuknya rutin maupun yang masuknya mungkin ada absennya beberapa hari gitu. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan berkaitan dengan presensi. Nah, ini adalah aturan perkuliahan di mata kuliah penyusunan skala psikologi yang saya ampu ini. Yang pertama berkaitan dengan presensi, seperti yang tadi sudah sedikit saya singgung, bahwa di mata kuliah ini kalian bebas. Mulai mau masuk silahkan, kalau kalian mungkin pengen tidak masuk ya silahkan. Tugas saya memberikan fasilitas kepada kalian untuk belajar, untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal penyusunan skala psikologi. Nah, apakah harus masuk di kelas setiap hari? Saya bukan dosen yang mengharuskan itu, tapi ada aturan yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh anggota kelas, yaitu apabila ada perkuliahan offline dan kemudian yang hadir kurang dari 50%, maka seluruh anggota kelas akan diberi hukuman pengurangan nilai. Gitu. Jadi tujuan konsekuensi atau hukuman ini adalah supaya setiap anggota kelas itu peduli dengan temannya sesama anggota kelas. Gitu. Jadi 1-2 orang tidak masuk sih tidak akan saya hiraukan. Saya yakin kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa memutuskan mana yang penting buat kalian dan mana yang tidak penting untuk masa depan kalian, sehingga berkaitan dengan kepentingan kalian masuk atau tidak masuk kuliah itu juga saya serahkan pada kalian. Kemudian berkaitan dengan keterlambatan ini juga tidak saya permasalahkan. Kalian masuk tepat waktu itu bagus, kalau terlambat masih lebih baik daripada nggak masuk sama sekali, ya kan? Kalaupun tidak hadir ya terserah aja, nggak ada masalah, asal kalian bertanggung jawab atas penguasaan materi penyusunan skala psikologi secara pribadi. Kemudian nilai itu yang menentukan bukan dosen. Di mata kuliah ini nilai ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Kalau mahasiswa mengerjakan soal evaluasi dan mengerjakan proyek-proyek yang dibebankan sebagai bentuk evaluasi dari mata kuliah ini dengan baik dan benar, maka tentu saja nilainya pasti akan baik dan tinggi. Tapi sebaliknya, apabila mahasiswa mengerjakan soal dengan mungkin banyak salah dan tidak menguasai materi yang disyaratkan untuk bisa mengerjakan soal itu, kemudian mengerjakan proyek dengan asal-asalan dan juga tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka tentu saja nilainya tidak bisa tinggi gitu. Jadi nilai itu bukan dosen yang menentukan, dosen bertugas memberikan sarana evaluasi saja. Adapun nilainya itu tergantung bagaimana mahasiswa mengerjakan
bentuk-bentuk evaluasi yang disediakan dosen tersebut. Kemudian keaktifan. Nah, sulit sekali sebenarnya mengevaluasi keaktifan. Tapi keaktifan ini dievaluasi sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang serius ingin mempelajari materinya dan siapa yang tidak serius dalam mempelajari materinya. Tapi bagi saya, bagi semua mahasiswa yang tentunya ingin lulus dengan hasil yang memuaskan, tentu mereka pasti akan aktif dalam mengikuti perkuliahan ataupun mengerjakan tugas-tugas dan proyek-proyek di dalam mata kuliah ini. Dan yang tidak aktif tentu saja itu adalah bentuk perwujudan dari keinginannya untuk tidak maksimal juga di dalam perkuliahan ini. Jadi saya menganggap mahasiswa itu sudah dewasa dan rasanya itu sudah tidak perlu lagi untuk dipaksa, ditekan supaya dia aktif, supaya dia masuk tiap hari, supaya dia datang tidak terlambat. Itu menurut saya sudah bukan masanya lagi. Silahkan kalian sebagai mahasiswa sudah memiliki otoritas atas diri kalian sendiri, atas masa depan kalian sendiri, sehingga saya serahkan keputusan itu pada kalian. Oke, kita masuk sedikit materi pengantar di mata kuliah penyusunan skala psikologi ini. Pertanyaan paling mendasar adalah kenapa kita sebagai ilmuwan psikologi itu perlu belajar penyusunan skala psikologi. Yang pertama, skala psikologi itu adalah alat utama kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif kita mengukur atribut-atribut psikologis yang tentu saja mengukurnya itu biasanya menggunakan skala psikologi. Pak, apakah bisa dengan alat ukur lain? Tentu saja bisa. Kalau kita ingin mengukur atribut psikologis yang bentuknya kognitif seperti IQ misalnya, itu tidak pakai skala psikologis, tapi menggunakan tes psikologis atau kita biasa mengenalnya dengan psikotes. Kemudian, alasan yang kedua adalah banyak penelitian itu gagal karena alat ukurnya tidak valid atau tidak reliable. Oleh karena itu, di mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana membuat skala psikologis yang valid dan reliable. Kemudian yang ketiga, kita nggak tahu, bisa jadi takdir membawa kalian nanti akan menjadi psikolog. Sebagai psikolog, kalian mungkin perlu mengembangkan skala psikologis baru untuk fenomena lokal yang itu diperlukan sebagai sarana asesmen ketika kalian berpraktek sebagai psikolog tersebut. Misalnya, sikap terhadap zakat, kecemasan beribadah, dan semacamnya. Nah, tentu saja itu semua alat ukurnya bisa jadi di dunia psikologi itu belum banyak dibuat oleh para ahli atau para psikolog yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia psikologi. Kemudian alasan yang keempat, mata kuliah ini itu akan melatih kalian, melatih kita semua memiliki keterampilan ilmiah, analitis, dan praktis dalam bidang psikometri. Selain mata kuliah penyusunan skala psikologi ini, kalian juga sudah mungkin belajar psikometri, dan setahu saya itu adalah mata kuliah prasyarat untuk bisa mengikuti mata kuliah ini. Nah, setelah kalian paham teori psikometrinya, nah ini adalah saatnya untuk praktek pengetahuan dan pemahaman kalian tentang psikometri itu. Sejatinya psikometri itu adalah ilmu cara menyusun alat ukur psikologi. Terakhir, tanpa alat ukur yang baik tidak ada data yang bisa dipercaya. Ya, kalau kita ngukur panjang meja dengan termometer tentu tidak cocok kan? Nah, itulah yang disebut dengan tidak valid, sehingga datanya juga tidak bisa dipercaya. Lalu, dari tadi kita sudah membahas tentang skala psikologi. Apa itu skala psikologi sebenarnya? Skala psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur atribut non-kognitif seperti sikap, minat, motivasi, kepribadian, atau emosi. Biasanya dia bersifat laten atau tidak nampak. Ciri-cirinya, yang pertama, skala psikologis itu menggunakan item berupa pernyataan, bukan pertanyaan. Beda ya, pernyataan bukan pertanyaan. Yang kedua,
responnya itu diukur dengan skor kuantitatif. Kita mengkuantifikasi jawaban dari responden. Kita rubah jawaban yang berupa kalimat itu menjadi angka-angka. Misalnya 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju sekali. Jadi semua jawabannya itu dirubah menjadi angka. Yang ketiga, memerlukan uji validitas dan reliabilitas. Lebih jauh kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Dan terakhir, seperti yang sudah saya sampaikan, dia fokus pada konstruk atau variabel laten yang tidak teramati secara langsung. Kemudian ini adalah perbedaan antara skala, angket, dan tes psikologi. Nah, dari sisi tujuan, skala psikologi itu mengukur sikap, minat, kepribadian, atribut-atribut psikologis yang diukur. Kalau angket, dia mengumpulkan data faktual yang nyata ada pada responden. Kalau kemudian tes psikologi itu mengukur kemampuan karena dia berupa pengetesan. Kemudian dari jenis datanya sendiri, skala psikologi itu jenis datanya non-kognitif atau subjektif. Dia biasanya berupa self-report atau bagaimana orang itu melaporkan dirinya sendiri sesuai dengan pernyataan yang dia baca pada skala tersebut. Kemudian angket itu faktual. Faktual itu apa? Ya misalnya kita ditanya usia, pendidikan terakhirnya apa, seperti itu. Kalau tes psikologi, dia biasanya jenis datanya data kognitif ya, berupa pengetahuan ataupun keterampilan. Kemudian aspek yang ketiga adalah skor. Skala psikologi itu skornya ada apa enggak? Ada. Bisa berupa Likert atau Gatman. Terus kemudian kalau angket itu tidak selalu ada skornya. Nah, seringnya datanya berupa kategori. Misalnya jenis kelamin 1, 2. Kalaupun ada skor misalnya usianya itu 17 tahun misalnya, itu berupa angka atau skor. Kalau tes psikologi itu ada, biasanya berupa jawaban benar salah. Kalau benar dinilai 1, kalau salah mungkin dinilai 0 atau jenis penskoran yang lainnya. Kemudian validitas dan reliabilitasnya, aspek yang berikutnya ya, itu kalau skala psikologi itu wajib diuji. Tapi kalau angket itu tidak selalu. Tapi kalau tes psikologi itu juga wajib diuji karena menuntut sebuah tes itu valid dan reliable. Nah, contohnya skala psikologi misalnya skala kecemasan sosial. Kalau angket misalnya tentang angket data diri. Usianya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, pernah menderita penyakit apa, semacam itu. Kalau tes psikologi, misalnya ya tes-tes kecerdasan seperti WAIS, atau tes kepribadian seperti tes proyektif seperti Draw a Person misalnya, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh perbedaan dari ketiga instrumen yang kita bahas tadi, mulai dari skala psikologi, lalu kemudian angket dan tes psikologi. Silahkan kalian bisa membacanya sendiri. Demikian penjelasan singkat pada pertemuan pertama ini. Saya sengaja tidak menjelaskan atau memperkenalkan diri saya karena untuk bisa mengetahui informasi tentang diri saya, kalian bisa mencarinya di internet. Karena saya termasuk orang yang terbuka berkaitan dengan diri saya di internet, di medsos itu profil saya terbuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.